Shalom teman-teman. Sebelum kita memulai renungan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan rahmat yang selalu Engkau berikan. Sekarang kami ingin renungan ya Tuhan. Kiranya renungan yang kami terima ini tidak hanya dapat kami dengar saja, namun bisa berguna dan kami terapkan pada kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan kita hari ini bertemakan pengampunan, dan ayat kita hari ini akan kita ambil di Lukas pasal 15 ayat 24. Nah, di situ firman Tuhan berbunyi, "Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria." Salah satu konflik batin yang sering kali dialami banyak orang itu adalah rasa bersalah ya, atau perasaan bersalah. Perasaan ini biasanya timbul setiap kali seseorang melakukan kesalahan ya. Memang sih pastinya. Biasanya rasa ini itu nggak muncul sendirian ya, rasa bersalah ini tuh nggak muncul sendirian. Biasanya ditemenin sama rasa kayak sedih, kecewa, terus rendah diri, terus merasa nggak layak dan sebagainya. Bagaimana cara mengatasinya ya? Itu pertanyaannya. Setiap orang itu memiliki cara dan waktu yang berbeda. Mereka punya caranya sendiri di waktunya tersendiri. Yang pasti seseorang yang memiliki rasa bersalah itu membutuhkan yang namanya pengampunan sehingga ia bisa menerima diri dan bangkit kembali. Dalam perumpamaan anak yang hilang, ayah atau bapak digambarkan sebagai sosok yang memberikan pengampunan yang tak terduga setelah segala hal negatif yang dilakukan oleh anak bungsu, yaitu dengan pergi meninggalkan keluarganya dan hidup berfoya-foya dengan uang warisan yang ia minta meski ayahnya itu belum meninggal. Biasanya kan uang warisan itu diberi saat orang tuanya itu udah nggak ada ya. Kalau enggak, ini enggak. Ayahnya belum meninggal dia langsung minta uang warisan. Terus sang ayah tetap menyambut kepulangannya ya. Dari jauh sang ayah berlari itu menuju ke anak bungsu yang pulang itu. Kata-kata pengakuan dosa yang disiapkan si bungsu itu baru setengahnya terucap, ayat 18 sampai 19, terus ayat 21. Tetapi sang ayah sudah memerintahkan para pelayannya untuk mengadakan pesta baginya. Sambutan sang ayah ini tentu di luar ekspektasi. Kisah ini menggambarkan Allah yang memberikan pengampunan bagi setiap orang yang menyesali dosa-dosanya dan mau bertobat ya. Cerita tadi itu menggambarkan yaitu Tuhan Allah yang memberi pengampunan bagi kita. Kita ini layaknya si bungsu ya, yang sudah melakukan banyak dosa kepada keluarganya, kepada ayahnya terutamanya. Ayah di sini itu Bapa ya, Tuhan. Kita udah melakukan banyak dosa, kita udah melakukan banyak hal-hal buruk, tapi saat kita kembali dan mau menerima Tuhan itu lagi dan mau kembali ke Bapa itu lagi, Tuhan itu pasti mau menerima kita. Karena Tuhan apa? Karena Tuhan itu sayang sama kita. Tuhan itu mau kita itu untuk selalu bersama dengan Dia. Jadi kalau kita misalnya buat dosa terus kita kembali ke Tuhan, kita mau bertobat, nah Tuhan itu jelas pasti mau menerima kita. Karena Tuhan itu memang mau selalu bersama kita. Memang pasti cinta sama kita. Itulah Tuhan. Ya, teman-teman ini pernah kan pasti merasa diri kita itu nggak layak di hadapan Allah ya, karena berbagai kesalahan yang kita lakukan ya, sebagai dosa yang kita lakukan itu kita langsung merasa nggak layak gitu. Rasa bersalah yang terus-terus muncul, ketakutan untuk berdoa dan keengganan untuk kembali beribadah itu menggambarkan kalau kita itu merasa nggak layak tentunya ya. Firman Tuhan hari ini itu menegaskan pengampunan Allah yang besar dan tak terduga. Jadi jangan selalu ragu, jangan selalu takut untuk datang kepada Tuhan dan memohon pengampunan Tuhan atas dosa-dosa kita, atas kesalahan kita. Karena apa? Karena pasti Tuhan itu mau mengampuni kita jika kita bersungguh-sungguh mau kembali kepadanya, kita bersungguh-sungguh mau bertobat lagi sama Dia. Jadi ya, kalau jika kita ini menolak berdoa, kita menolak ke gereja, atau kita tambah parahnya lebih menolak untuk kembali ke Allah karena perasaan dan menganggap diri kita itu nggak layak,
maka kita itu telah melakukan kesalahan ya, kesalahan yang besar. Sebab apa? Sebab Tuhan itu selalu menerima kita untuk kembali kepadanya. Tuhan itu selalu menerima anaknya yang mau bertobat, yang mau kembali kepadanya pasti diterima sama Tuhan. Terus seburuk-buruk apapun dosanya, ingat kalau Tuhan itu membenci pelakuan dosa atau dosa yang dilakukan, bukan orang yang melakukan dosa tersebut. Tuhan itu tidak suka dengan dosa yang kalian lakukan, bukan kalian ya, bukan tidak suka sama kalian, tapi Tuhan itu membenci dan tidak suka sama dosa yang kalian lakukan, bukan kalian. Jadi mau tunggu apa lagi? Buat teman-teman yang mungkin selama ini menjauh dari Tuhan karena merasa tidak layak, ya ayo kembali ke Tuhan lagi. Mau bukti apa lagi yang kalian mau gitu loh. Tuhan itu udah memberikan nyawanya di kayu salib demi kalian. Itu sudah lebih dari cukup, bahkan di atasnya lebih dari cukup untuk membuktikan cintanya kepada kita. Itu sudah membuktikan kalau Tuhan itu sayang, Tuhan itu cinta, Tuhan itu mau kita itu selalu berada di jalan yang benar. Ya, jadi mau apa lagi? Jangan pernah ragu untuk kembali ke Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan pasti nerima. Buang perasaan kayak aku ini nggak layak, aku ini nggak cocok untuk menjadi anak Tuhan. Jangan kayak gitu. Karena setiap orang itu pasti tentunya memiliki kesempatan untuk bertobat. Jadi ya, setelah kalian mendengar renungan ini, jadi diharapkan untuk kalian yang memang misalnya menjauh dari Tuhan karena merasa dirinya nggak layak, merasa dirinya penuh dengan dosa, itu kalian itu udah salah. Karena apa? Tuhan itu pasti menerima kalian kok kalau kalian mau kembali ke Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi jangan pernah menjauh dari Tuhan dengan alasan kalian itu nggak layak untuk Tuhan, kalian itu berdosa, kalian itu gak cocok jadi anak Tuhan. Nah, buang segala pemikiran seperti itu. Eh, Kalian itu harus tahu kalau Tuhan itu pasti menerima kalian apa adanya, menerima kalian kalau kalian mau bertobat dan mau sungguh-sungguh kembali ke jalan yang benar. Jadi sekian renungan hari ini, mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan yang telah Kau berikan. Kami sudah renungannya Tuhan, kiranya segala firman-Mu hari ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami berterima kasih juga atas segala pengampunan dan pengorbanan yang Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.